Selamat datang ya di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda sudah berbagi materi yang menarik nih dari Dr. Ridwan, Universitas Jana Badra, tentang e-procurement di Indonesia. Jadi, misi kita hari ini mau bongkar ini ya, gimana sistem digital ini bisa mengubah cara pemerintah belanja biar lebih adil. Dan lebih hemat juga kan? Kayaknya kita semua pernah dengar lah ya, cerita-cerita soal lelang pemerintah yang cara lama gitu, yang masih pakai kertas numpuk, terus wah rawan banget tuh kong kali kong antar peserta. Belum lagi kalau ada main mata sama panitia, atau informasinya nggak semua bisa akses gitu kan. Akibatnya ya jelas, potensi pemborosan uang negara, terus ada rasa nggak adil aja gitu. Nah, e-procurement ini katanya jadi solusi ya, semacam benteng digital gitu buat belanja negara. Melengkapi yang perencanaan anggaran itu e-budgeting. Oke deh, mari kita coba bedah lebih dalam ini. Betul, betul sekali. E-procurement ini ya pada dasarnya itu proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, tapi full online gitu dari awal sampai akhir. Platform utamanya yang perlu Anda kenal itu namanya LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dan ini penting nih, LPSE ini sifatnya wajib untuk semua kementerian, lembaga, sama pemerintah daerah, KLP nih kita singkatnya. Jadi bukan pilihan lagi, tapi udah keharusan. Oh, wajib ya sifatnya. Berarti ini memang jadi fondasi utama ya sekarang. Terus, tujuan besarnya apa sih kok sampai diwajibkan sistem kayak gini? Tujuannya itu sebenarnya cukup fundamental ya. Untuk mewujudkan proses pengadaan yang pertama adil, terus transparan, akuntabel juga, mendorong persaingan yang sehat antar penyedia, dan pastinya ujung-ujungnya efisiensi anggaran. Jadi ini bukan cuma soal motong biaya aja, tapi juga membuka keran kesempatan usaha gitu. Lebih lebar, lebih adil buat pengusaha di seluruh Indonesia. Oke. Jadi ada platform wajib, namanya LPSE. Tapi gimana mekanisme kerjanya sehari-hari? Apa semua pengadaan lewat cara yang sama di LPSE itu? Nah, ini menarik. Jadi ada dua mekanisme utama lah yang sering dipakai. Pertama itu namanya e-tendering. Ini biasanya buat pengadaan yang lebih kompleks ya, kayak bangun jembatan atau bikin sistem IT yang besar gitu. Prosesnya kompetitif. Peserta itu unggah penawaran mereka, tapi dienkripsi. Nah, yang penting, sistem nanti yang buka dokumen itu. Otomatis pas waktunya tiba. Jadi, minim banget celah intervensi manual. Wah, kedengarannya canggih ya buat proyek besar. Tapi gimana kalau pemerintah cuma butuh beli barang rutin? Misalnya, ya alat tulis kantor, ATK, atau komputer standar gitu. Masa harus lelang serumit e-tendering juga? Kan repot ya? Pertanyaan bagus itu. Nah, disitulah peran mekanisme kedua, e-katalog. Anggap aja ini kayak etalase online, tapi khusus buat pemerintah. Isinya itu barang sama jasa standar. Harganya udah dinegosiasikan duluan sama LKPP. Itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Jadi instansi pemerintah kalau butuh tinggal klik beli. Mirip kita belanja online lah. Jauh lebih cepat, praktis buat kebutuhan rutin. Ah, jadi gitu ya bedanya? Ada e-tendering buat yang kompleks, terus e-katalog buat yang standar dan rutin. Oke, sekarang pertanyaan kuncinya nih. Gimana persisnya sistem digital ini bisa menciptakan keadilan yang tadi disebut? Apa cuma karena online aja gitu? Ya, online itu sarananya, tapi keadilannya itu terbangun dari beberapa hal. Yang pertama, dan ini mungkin paling signifikan ya, itu anonimitas peserta. Selama proses lelang e-tendering jalan, identitas penawar itu dirahasiakan sistem. Sampai pemenang diumumkan baru ketahuan. Ini kan secara fundamental bisa merusak pola kolusi atau kong kali kong yang mungkin dulu gampang terjadi ya. Oh, jadi nggak bisa main mata sebelum lelang ya, karena nggak tahu siapa lawannya. Menarik. Betul. Kedua, transparansi informasi. Semua detail lelang, dari syarat sampai nanti hasilnya, itu terbuka di portal. Bisa diakses siapa aja. Perusahaan dari Sabang sampai Merauke, kalau memenuhi syarat, ya bisa ikut. Ini kan memicu persaingan yang lebih sehat secara nasional. Iya. Akses informasi yang sama rata ya. Dan ketiga, otomatisasi proses. Banyak tahapan yang sekarang dijalankan oleh sistem, ini mengurangi subjektivitas atau ya potensi bias dari manusia. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar lagi, ini semua tujuannya yaitu membangun kembali kepercayaan publik terhadap cara pemerintah belanja uang negara. Oke, poin soal anonimitas tadi itu kuat banget ya. Rasanya bisa memutus mata rantai kolusi, itu kayaknya perubahan mendasar sekali. Nah, selain adil, tadi kan disebut juga soal hemat.
Gimana ceritanya e-procurement ini bisa bikin hemat anggaran negara? Nah, keadilan sama penghematan ini sebenarnya kayak dua sisi mata uang yang sama, nyambung gitu. Logikanya sederhana aja. Gini, ketika persaingan dibuka selebar-lebarnya secara nasional lewat portal online tadi, kan nggak ada hambatan geografis atau informasi yang ditutup-tutupi. Akibatnya, para penyedia barang atau jasa itu ya pasti terdorong buat kasih penawaran harga terbaik mereka. Paling efisien lah. Mereka kan bersaing ketat buat menang. Masuk akal sih. Kompetisi terbuka bikin harga lebih baik ya. Ada contoh konkret nggak dari materi Dr. Ridwan ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada contoh yang bagus nih. Bayangkan ada dinas pendidikan, katakanlah Kota Sejahtera gitu ya. Butuh 5.000 set meja kursi buat sekolah. Anggaran maksimal atau pagu yang disiapkan itu 4 miliar rupiah. Nah, ini dilelang lewat LPSE. Hasilnya gimana? Ada 50 perusahaan yang daftar, terus 35 yang serius mengajukan penawaran online. Setelah dievaluasi semua, teknis dan harga, yang menang itu Koperasi Mebel Mandiri. Tawarannya 3,7 miliar rupiah. Wah, dari pagu 4 miliar jadi 3,7 miliar. Berarti ada selisih 300 juta rupiah ya. Itu kan penghematan yang lumayan banget ya. Uang segitu bisa dipakai buat hal lain lagi di pendidikan kan? Buku mungkin, atau program pelatihan guru. Tepat sekali, itu dia bukti nyatanya gimana kompetisi yang sehat dan transparan itu bisa menghasilkan efisiensi anggaran. Jadi, e-procurement lewat LPSE ini ya benar-benar berfungsi kayak benteng digital tadi itu. Setelah ada perencanaan yang bagus lewat e-budgeting, nah e-procurement ini memastikan eksekusi belanjanya itu seefisien mungkin. Keadilannya dapat dari transparansi dan kompetisi. Penghematannya datang dari persaingan harga di e-tendering atau harga yang udah wajar di e-katalog. Plus ini bagus juga buat iklim usaha, pengusaha yang memang bagus dan jujur, jadi punya kesempatan yang lebih fair. Oke, gambaran lengkapnya sudah kita dapat nih sekarang. Benar-benar transformasi ya dari cara lama. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran ya buat Anda yang menyimak. Kalau kita lihat keberhasilan e-procurement ini mendorong transparansi dan efisiensi di pengadaan barang jasa pemerintah, kira-kira area mana lagi ya di pemerintahan atau bahkan mungkin di sektor swasta yang menurut Anda paling butuh sentuhan transformasi digital serupa demi keadilan dan efektivitas juga? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.